Tidak salah kalau para pendukung Anies beramai-ramai menebar berita bohong. Tidak salah kalau para pendukung Anies beramai-ramai mengatakan bahwa Anies Rashid Baswedan berangkat ke Arab Saudi untuk naik haji diundang oleh Raja Salman. Ternyata kebohongan ini datang dari Anies Rashid Baswedan itu sendiri. Anies terbukti telah menipu publik. Keberangkatan dirinya dia akui bahwa dia diundang oleh Raja Arab Saudi. Ternyata fakta yang sebenarnya atau fakta yang sesungguhnya, Anies berangkat naik haji bersama keluarganya itu dengan menggunakan travel agent, yakni Dream Tour. Inilah kenapa saya katakan bahwa Anies itu tukang ngibul. Anies itu adalah seorang pembohong. Baru jadi calon presiden, dia sudah berbohong kepada rakyat Indonesia. Apa sih susahnya untuk berkata jujur? Apa sih susahnya dia mengatakan bahwa kami sekeluarga berangkat ke Arab Saudi untuk naik haji itu dengan menggunakan travel agent yang bernama Dream Tour? Ketika kebohongannya dibongkar oleh Dream Tour itu sendiri, maka yang malu itu siapa? Kan Anies Baswedan bersama para pendukungnya, bersama partai koalisinya. Benar-benar ya, pergi ke Tanah Suci, pergi ke Arab Saudi untuk naik haji, semestinya dengan niat, dengan hati, dengan tujuan yang mulia. Tetapi kenapa sampai di Arab Saudi Anies masih sempat untuk berbohong kepada rakyat Indonesia? Anda memang tidak layak untuk menjadi calon pemimpin di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena NKRI ini tidak butuh pemimpin yang pembohong seperti Anda. Benar-benar sangat memalukan. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram, sehingga dari pintu tempat kita tinggal bisa langsung ke Masjidil Haram. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Tenang, tenang. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping. Bahkan Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman memuji kepemimpinan bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Baru saya bikin konten lagi ya, karena saya orang miskin cari kerja ya, untuk menakutkan keluarga, cari makan gitulah ya. Kita bukan selalu sentiasa di permukaan HP ya, tetapi kita harus mencari ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan berkah dan rahmat rezeki yang ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita sentiasa melihat terkininya berita-berita terpenting bagi kita, apalagi di hari-hari Idul Adha ini ya. Kita selalu melihat share langsung dan live sekalipun ya, dimanapun ya. Dimanapun kita berada, selalu kita merenung dan melihat perjalanan menunaikan ibadah haji rukun kelima Islam itu ya. Tapi yang lucu di sini ya, saya ingin terangkan di sini ya. Sejak dari awalnya berangkatnya orang tunaikan ibadah haji itu, di situ saya mulaikan live ya, melihat live dan secara langsung perjalanan mereka menuju ke tanah suci ya. Saya melihat perkembangan perjalanan mereka
yang mana yang diberitakan dan juga yang mana tidak diberitakan. Tapi di sini saya renung ya, saya lihat, saya dengar ya dari relawan dan pendukung Anies ini lebih-lebih sudah cerita dan beritanya ya bahwa banyak masyarakat Indonesia bersyukur bertemu dengan Pak Anies di sana, minta foto di Tanah Suci sana bersama Pak Anies. Tapi itu semua bohong ya. Saya sentiasa melihat live dan siaran langsung selalu sentiasa masa 24 jam saya perhatian itu ya. Karena ini saya ingin jelaskan pada masyarakat Indonesia, jangan sampai kita dikelirukan berita-berita bohong seperti ini ya. Kita doakan ya kepada mereka sudah dipanggil oleh Tanah Suci untuk tunaikan rukun kelima ibadah haji ya, bagi kita orang Islam, bukan menyampaikan berita bohong dan hoax ya, itu salah. Inilah relawan dan pendukung Anies ya, ambil kesempatan dalam kesempitan mengelirukan masyarakat yang katanya tidak tahu tapi masyarakat lebih tahu daripada Anda ya. Katanya diundang oleh Raja Salman. Setahu saya menteri-menteri ya, pejabat-pejabat negara saja yang diundang oleh Raja Salman. Ini Anies lagi diundang, siapa Anies ya? Sedangkan keselamatan di sana masa dikelilingi Ka'bah tidak diperduli sama keselamatan di sana. Kita lihat itu ya. Katanya difoto rame-rame sama masyarakat Indonesia di Mekah itu, dan sih mana ada, dia biasalah sibuk di sana, banyak masyarakat seluruh dunia itu ada di sana ya. Kita boleh lihat sibuknya di sana bagaimana, di mana kesempatan masyarakat Indonesia untuk bergambar dengan sama gambar dengan Pak Anies, sedangkan time itu masing-masing beribadat. Inilah kadang-kadang kadrun-kadrun ini ya. Yalah, mudah-mudahan janganlah gitu ya. Ya biasa-biasa saja gitu, apalagi masyarakat umum seperti Pak Anies tidak ada jawatan apapun, sekedar calon presiden aja gitu, tidak mungkin ya. Dibanggakan itu kan pemimpin majoriti Islam itu bukan Pak Anies, kan Pak Jokowi Widodo dan menteri-menteri ya, pejabat-pejabat negara itu disebut, bukan Pak Anies. Pak Anies pemimpin siapa? Baru calon presiden ya. Jadi berita ini saudara dan saudari sekalian, seluruh rakyat Indonesia, mari kita sama-sama jangan mendengar cerita bohong ya. Inilah pendukung dan relawan Anies mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk melirukan masyarakat, menabur cerita bohong dan hoax. Dan kita ini 24 jam melihat perkembangan perjalanan mereka menunaikan ibadah haji itu sendiri. Karena kita tidak pernah capek ke sana, tapi kita selalu melihat ya, daripada YouTube ya, media online gitu ya, secara langsung selalu kita lihat itu. Tapi kalau dari berita-berita pendukung dari relawan Anies nggak ada betulnya, nggak ada benarnya, semua bohong, semua hoax ya. Jadi kita itu jangan mudah percaya ya. Ini saya cerita pada saudara dan saudari sekalian, seluruh rakyat Indonesia ya. Jangan diperdayakan dengan kata-kata penipu dan pembohong ya. Kita ini mudah-mudahan janganlah terlibat seperti itu. Cukuplah kita doakan untuk diri kita untuk capai ke sana, untuk menuju ke Tanah Suci ya, tunaikan ibadah haji sekarang ataupun akan datang. Tapi bukan berita melebih-lebihkan seseorang ya, apalagi Pak Anies ya. Relawan Pak Anies, pendukung Pak Anies itu lebih-lebih beritanya. Sedangkan kita ini 24 jam melihat siaran langsung ya, live daripada YouTube ya, live daripada media, semuanya permukaan HP, semua kita lihat itu. Semua perkataan mereka ini semua palsu belakangnya ya, tidak ada benar-benarnya sekalipun. Mereka ini, itulah kata kita selalu dikelirukan berita-berita hoax seperti ini. Katanya diundang oleh Raja Salman ya. Semua masyarakat Indonesia ada di Mekah sana minta foto sama Pak Anies ya. Semuanya itu semua beritanya. Sementara dalam perjalanan mereka keselamatan sana tidak pernah kenal Pak Anies, itu disinggung-singgung saja perjalanan dia sebelah kanan, keselamatan sebelah kiri, singkong-sengkong keselamatan ke Saudi Arabia di Tanah Suci sana, tapi tidak dikenal itu Pak Anies. Tapi beritanya lebih-lebih dari sini oleh relawan dan pendukung Anies. Inilah cara kadrun untuk mendapatkan suara simpati kepada masyarakat umum yang ada di Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang punya waras pikiran, terbuka pikiran yang sehat, tidak mengikuti, tidak mendengar kata-kata bohong ini. Dalam melakukan ibadah sekalipun mereka sanggup melakukan kebohongan, penipuan, hoax, cerita lebih-lebih untuk pemimpin mereka.
Ya saya katakan istighfar banyak-banyak ya kadrun. Jangan sampai tabur cerita-cerita yang tidak benar ya. Semua jamaah haji seluruh dunia itu dilayani dengan secara jamaah, tamu beribadat ke tanah suci ya, bukan sekedar Pak Anies. Ingat tuh, Anda ini relawan pendukung Anies, lebih-lebih beritanya. Salam daripada saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungkan, pikirkanlah. Yang mana terbaik kita pakai, yang mana tidak baik kita buang jauh-jauh. Kita menentukan benar atau tidaknya berita yang kita dengar, yang kita renungkan, kita buang jauh-jauh. Yang tidak benar, yang kita letak, pikir renungkan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur. Undangan apa? Undangan opo? Itu namanya pakai jalur khusus haji Poruda namanya. Ya. Yang pakai travel bayarnya 300-400 juta per orang, ya. Jalur undangan. Ada mafianya itu Pak, hati-hati. Ya. Gini, kalau memang benar dapat undangan ya, mana undangannya? Jangan cuman katanya, faktanya dong. Ya, macam Pak Jokowi ya kan. Kalau memang diundang ya, masuk ke dalam Ka'bah, ada fotonya, ada videonya minimal. Gitu, ya. Jangan cuman katanya. Ya itu nggak apa-apa sih memang ya kan, terserah Bapak mau bilang apa. Yang penting kami udah tahu jalur khusus 300-400 juta per orangnya Pak ya. Pakai travel. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjid ini parah Al Haram. Tenang, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Acara pelepasan para jemaah haji dilakukan oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Abudi. Terlihat beberapa tokoh yang turut mendapat undangan, diantaranya Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dan Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal, Bukhorisa. Dalam pelaksanaan ibadah haji, para jemaah akan mendapat fasilitas VIP sesuai mandat Raja Salman untuk memudahkan segala urusan. Jadi ini merupakan suatu kehormatan bagi Kerajaan Arab Saudi kepada mereka. Mereka ini kan sebutannya adalah tamu Allah, Duyufur Rahman. Jadi bukan para musafir, tapi merupakan duyuf Allah, dan itu merupakan suatu kehormatan yang dimana Allah memberikan anugerah kepada Arab Saudi dan Raja dan masyarakat Arab Saudi untuk memberikan pelayanan kepada para jamaah. Kampanye sambil ibadah. Ada aja ya orang yang julid ya. Pak Anies pergi berangkat haji atas undangan pemerintah Arab Saudi sebagai rakyat biasa, diundang. Bayangkan kita aja nunggu sampai 25 tahun, ada aja yang julid. Kenapa sih selalu ngepoin Anies? Kampanye saat ibadah. Yang kampanye saat ibadah itu adalah bagi-bagi amplop di masjid. Nah, amplopnya ada logo partainya. Nah, itu bisa mungkin. Tapi Pak Anies itu diundang oleh Kerajaan Saudi untuk melaksanakan ibadah haji sekeluarga. Kenapa sih julid banget? Harusnya didoakan yang baik-baik ya. Kita harus selalu mendoakan saudara kita yang baik-baik. Pengen ya kayak Pak Anies. Anies sudah dinaikkan pesawat dengan harga mahal, tidak berpengaruh apa-apa. Aniesnya sendiri nyungsep, apalagi pengaruhnya pada Partai Nasional Demokrat. Gak ada pengaruhnya. Ya kalau udah nggak ada pengaruhnya dan orang sudah berkata macam-macam, orang mengatakan ini potensinya nol, ini tidak,
Bang Surya orang yang paham sepaham-pahamnya sampai ke titik hakikat tentang bisnis. Bisnis itu ya janganlah kita bermain-main dengan kapital. Kapital itu disimpan baik-baik dan kejarlah yang namanya profit. Itu profit maximizing. Maximizing. Mana buktinya bahwasanya Pak Anies tak diundang kata pendukung Anies sama tim sukses Anies? Sekarang terasa mereka tuh malu karena terbongkar rahasia kedok jual ayat mayat, jual kedok agama untuk menaikkan popularitas. Jadi mengamuk di medsos nih, dibikin di situ. Mana buktinya Pak Anies tidak dapat undangan? Katanya diceritakan dari Menteri Agama keberangkatan haji. Di seluruh dunia hanya 50 orang yang dapat. Itu pun orang yang berpotensi tentang agama, termasuklah Indonesia satu, Imam Besar Istiqlal Jakarta. Itu yang dapat, bukan Anies. Istiqlal Jakarta imam besarnya. Tapi udah kalah malu karena kebiasaan dari 2017 dulu pun begitu. 2017 dulu kan begitu. Dialah yang hebatnya agamanya begitu, mayat-mayat jual ayat segala macamnya, popularitas agama jual semualah. Sampai-sampai terpilih nanti kalau tak memilih agama Islam maka kafir lah. Sekarang saja pun sudah bahwasanya si Anies Baswedan adalah utusan Allah ke muka bumi. Ada lagi Habib yang dari Arab Saudi itu, barang siapa tak memilih Anies maka penduduk Indonesia akan masuk ke neraka. Kalau pilih Anies maka masuk ke surga, kata Habib bin Mekah. Kan dia ayat mayat kan udah mulai. Sampai-sampai ke haji pun mau ditipu oleh Anies sendiri. Sampai-sampai jemaah haji pun ibadah, ya Allah, ya Tuhanku, di tanah suci Ka'batullah. Cemana bisa menipu, bisa begini? Dan dia sendiri bicara di mau kazanan saya diundang oleh Raja Salman. Bukan pendukung. Kalau pendukung tadi udahlah. Kalau pendukung, namanya pun saja pendukung. Yang tak betul bilangkan betul, yang tak iya dibilangkan iya, yang tak hebat tak hebat. Kalau tak bilangkan pendukung bola. Orang pintar, orang cerdas pilih Anies. Padahal sebaliknya ya, orang tolol, orang bahlul pilih Anies. Itunya pula. Nah, udah terbongkar begini, sudah nyata begini dari Departemen Agama, daftar dari Raja Salman hanya satu orang dari Indonesia, yaitu Imam Besar Istiqlal. Mau juga lagi anggotanya ini pendukung sama tim suksesnya berkeras. Mana buktinya Pak Anies tidak dapat undangan? Ya Allah. Menunaikan ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima bagi yang mampu. Dan jangan tipu-tipu. Ini ya Allah. Pas gaya 2017. Tak ada beda. Nah, tengok ini. Ini nanti kalau kalah gulung-gulung. Tipu. Allahu Akbar. Dan ini dah mulai ya. Tengok. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Selasa 27 Juni 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seorang pembohong selamanya akan tetap menjadi pembohong. Seorang munafik selamanya akan tetap menjadi seorang munafik. Itulah Anies Rashid Baswedan. Berangkat ke tanah suci untuk naik haji. Tetapi Anies Rashid Baswedan masih sempat untuk menciptakan berita bohong kepada kita semua. Dia mengatakan bahwa kehadirannya di tanah suci di Arab Saudi itu diundang oleh Raja Arab Saudi. Ternyata fakta membuktikan Anies berangkat ke tanah suci bersama keluarga dengan menggunakan Dream Tour. Inilah kebohongan Anies yang sangat hakiki. Saya sebagai Raja Jelata, saya mau katakan bahwa model pemimpin seperti Anda bakal hancur negeri ini. Model pemimpin seperti Anda yang bisanya hanya untuk membohongi rakyat, maka negara ini bisa hancur
kalau Anda yang menjadi presiden di bangsa ini? Apakah Anda pikir bahwa rakyat Indonesia saat ini sangat goblok? Pak Anies, sekarang tuh zaman era digital. Perkembangan sekecil apapun, informasi sekecil apapun, rakyat sudah bisa akses. Pada akhirnya tidak salah kalau para pendukung Anda beramai-ramai menebarkan berita bohong atau berita hoax. Ternyata datangnya dari Anda sendiri. Pemimpin seperti ini, apa yang bisa diharapkan untuk negara kesatuan Republik Indonesia? Inikah namanya perubahan? Perubahan untuk kebohongan? Perubahan untuk menyebarkan berita bohong? Anda benar-benar sangat memalukan. Padahal Anda itu adalah seorang calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem bersama PKS dan Demokrat. Kenapa sih Anda tidak bisa berkata jujur? Kenapa sih Anda hobi sekali untuk menyebarkan berita bohong? Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya mau mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa tipikal atau model pemimpin yang seperti ini, yang pandai sekali untuk ngibul, yang pandai sekali untuk berbohong, jangan pernah memberi harapan. Karena akan berbahaya untuk NKRI ini. Seorang calon presiden, tapi masih menciptakan berita bohong. Terang benderang, dia mengatakan bahwa dia diundang oleh Raja Arab Saudi. Ternyata fakta membuktikan dia berangkat ke Arab Saudi itu dengan menggunakan travel agent yang bernama Dream Tour itu. Sekali lagi kepada rakyat Indonesia, mari kita berpikir kritis. Jangan pernah menaruh harapan ke manusia yang satu ini. Saya Raja Jelata mengatakan bahwa memang Anda itu dasar pembohong, dasar tukang ngibul, memalukan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.